البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, hadis yang kedua kemarin yang sudah kita lewati atau yang sudah kita pernah baca di awal permulaan dulu, disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis mengenai ancaman bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Tafadhalu. Muttafaqun. Nah, itu pendek ya, dihafalkan ya seharusnya ya. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu, kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Halaman yang ke-54. Qala al-mu'allif asbahullah al-hadits tsani, hadis yang kedua. Hadis Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf al-ma'ruf yang dikenal dengan Jubair bin Mut'im. As-sahabi al-jalil, sahabat yang mulia, Jubair bin Mut'im. Yaqulu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul jannata qati'un. Qala Sufyan ya'ni qati'ar rahimin. Rawahu Muslimun fi sahih. Perhatikan baik-baik ini. Dan hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak akan masuk surga orang yang memutus. Dijelaskan oleh salah satu perawinya Sufyan, Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah, karena ada ihtimal itu ya, barakallahu fiik. Nanti cek sendiri dalam syarahnya, syarah Sahih Muslim kalau disebutkan di sana. Yakni qati'ar rahimin. Maksudnya adalah apa? Memutus hubungan silaturahmi. Memutus hubungan silaturahmi itu yang diancam apa? Tidak masuk surga. Jangan pernah antum dan kita memutus hubungan silaturahmi. Terkhususkan apa? Untuk bapak dan ibu kita. Ya enggak? Apalagi masih punya bapak, masih punya ibu, komunikasi. Paham ya? Kalau memungkinkan, mafhum. Mungkin antum tinggal di luar daerah, di luar kota, sudah berkeluarga, jauh dari orang tua, komunikasi. Nah, mau SMS, settingan, nelpon, kaifa haluk abi, kaifa haluk ummi, mafhum. Nah, jangan diam seribu bahasa, la nelpon, wala SMS, wala settingan, wala kalam, wala syai'. Sudah berkeluarga, lupa dengan orang tuanya. Mafhum, lupa dengan orang tuanya. Itu kondisikan, jangan. Bagaimanapun keadaannya, antum tetap lebih baik berbuat baik dengan orang tua daripada orang lain. Sama orang lain senyum-senyum, masya Allah, hayakallah, ahlan wa sahlan ya akhi, masya Allah, ente bi khair. Orang lain itu, sama orang tuanya merengut. La salam wala kalam, la SMS wala chattingan, wala nelpon. Alasannya sudah sibuk dengan istrinya, dengan anaknya, nggak bisa. Lihat ini, memutuskan hubungan silaturahmi ancamannya apa? Tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Perhatikan baik-baik itu. Nah, karena orang tua itu sayang luar biasa dengan anaknya. Tanpa antum sadari, sayang luar biasa. Antum ketika enggak nelpon, enggak SMS, enggak chatting, sedih mereka. Sedih, paham ya? Bertanya bagaimana kabarnya? Bagaimana anak kami, bagaimana kabarnya? Bagaimana keluarganya, bagaimana? Tanya mereka. Karena sayangnya terhadap anak dan keluarganya tadi. Tapi barakallahu fiik, karena sibuk dengan keluarganya, sudah pisah ya, berpindah tempat, kemudian dia sibuk dengan istrinya, dengan anaknya, lupa dengan orang tuanya, enggak dibenarkan. Paham ya? Itu enggak dibenarkan. Bisa dipahami? Karena apa? Karena orang tua barakallahu fiik, itu kebaikannya enggak bisa dinilai dengan apa? Dengan kata-kata yang kita ungkapkan. Hatta walaupun jabatannya antum tinggi, jabatannya profesor, doktor, harta antum MM miliaran, antum kasihkan orang tua itu belum bisa balas kebaikannya. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan apa? La yajzi waladun walidah hatta yajidahu mamlukan
fayashtariyahu fayu'tiqah. Lihat itu. Seorang anak itu tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua sampai dia mendapati orang tua diperbudak, kemudian dia membelinya dan dimerdekakan, baru bisa. Bayangkan itu. Jabatan nggak bisa, harta nggak bisa. Senyumnya anaknya itu yang mereka tunggu barakallahu fi ketika hadir, ziarah, berkunjung. Paham ya? Ini biasanya kaitannya dengan apa? Yang udah berkeluarga atau jauh dari perantauan misalkan dari orang tuanya. Paham ya? Nah, seperti itu. Sedihnya luar biasa. Ketika nggak telepon sepekan, sedihnya luar biasa. Paham ya? Apalagi 2 pekan. Bertanya-tanya bagaimana ini kok anak kami nggak bisa dihubungi, bagaimana ini? Sehat atau tidak? Setelah dapat kabar, alhamdulillah, kulluhum bi khair, wa 'ala ni'mah 'ala raha, mereka semuanya baik. Senanglah mereka, legalah mereka. Ternyata apa? Pekan berikutnya ditransfer, dikirim bulanannya. Bayangkan itu. Senang luar biasa orang tua. Tapi ingat, orang tua itu senang kalau anaknya baik. Orang tua itu senang kalau anaknya baik, sahnya itu. Paham ya? Enggak pengen orang tua itu anaknya jelek, enggak pengen. Paham ya? Makanya ketika sudah disayangi orang tua seperti itu, kemudian dia berkeluarga misalkan ya, dia pisah rumah, jangan pernah lupa dengan kedua orang tua. Silaturahmi. Antum berkunjung, mengunjungi orang tua walaupun enggak bawa oleh-oleh, senang mereka. Senyumnya itu ditunggu. Paham ya? Senyumnya anaknya ditunggu oleh orang tuanya. Ketika dia pulang dari ziarah orang tua, kadang orang tua ya, kadang itu membawain makanan, beras, oleh-oleh. Paham ya? Bayangkan itu. Padahal dia ketika berziarah tangan kosong. Cuma dia assalamualaikum kaifaluk abi kaifaluk ummi, masya Allah. Ketika pulang dari rumahnya mau pulang lagi ke kampungnya misalkan atau pulang ke tempat rantauannya, dikasih oleh-oleh orang tua tadi. Luar biasa. Penting ya, jangan pernah memutuskan hubungan silaturahmi. Kita ambil dikit lagi, perhatikan. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaihi, hadzal lafdhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an. Perhatikan ini, siapkan pantunnya. Lafaz ini marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Marfu' itu hadis yang bagaimana marfu' itu? Antum? Hadis yang disandarkan sampai kepada Rasulullah SAW. Pantunnya dalam matan dikuniyah. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Yang disandarkan kepada Rasulullah SAW namanya marfu'. Yang disandarkan sampai bertabi'in namanya maqtu'. Yang disandarkan sampai bersahabat namanya apa? Mauquf. Pantunnya bekuniyah. Ingat antum. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Ingat. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Adapun yang disandarkan kepada Rasulullah tapi bohong, dusta, hoax, paham ya? Nah, modus, nah itu semuanya namanya apa? Hadis yang di atas nama Rasulullah tapi dusta, bohong, modus, hoax, namanya apa? Hadisnya? Misalkan, qala Rasulullah SAW, utlubul ilma walau bisin. Rasulullah SAW mengatakan carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Rasulullah pernah katakan itu enggak? Berarti menisbahkan sesuatu kepada Rasulullah tapi palsu. Ya kan? Palsu, bohong, hoax itu. Modus, modal dusta. Namanya apa hadisnya? Bikin lagi. Maudhu', jangan lupa pantunnya. Ini menurut saya enggak masalah. Hayatul ilmi mudzakaratuh, hidupnya ilmu yang ulang-ulang kayak gini. Kalau enggak diulang-ulang lupa nanti. Kondisinya kan. Maudhu', pantunnya ingat enggak? Ingat? Wal kadhibu Naam, ahsanta barakallahu fiik. Yang udah hafal baik kuliah diulang terus ya.
wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal mawdu'u. Kedustaan, kebohongan yang dibikin-bikin atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya maudhu'. Nah, yang terakhir perhatikan, wa annahu la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Bahwasanya pemutus hubungan silaturahmi tidak akan masuk surga gara-gara rebutan warisan sampai mutus hubungan silaturahmi. Jangan. Nanti disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, kalau sama keluarganya walaupun dia memutuskan hubungan silaturahmi, pastikan kita yang mengawali. Walaupun dengan salam assalamualaikum, perkara dia jawab enggak jawab urusan dia. Sapa aja. Karena apa? Karena jangan sampai kita ini menyapa karena apa? Karena dia menyapa. Kita memutuskan hubungan karena dia memutuskan. Jangan sampai gara-gara jasa itu loh. Karena kebaikan akhirnya kita apa? Nah, barakallahu menyambung. Kalau enggak ada jasa, enggak, jangan. Paham ya? Pastikan kita bisa mengawali. Hada yadullu ala anna qati'atur rahim min asbabil hirman min dukhulil jannah. Nasallallahu al-afiyah. Ini menunjukkan bahwasanya memutuskan hubungan silaturahmi merupakan sebab-sebab diharamkannya masuk surga. Nasallallahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Fayajibu 'alal mu'min an yahdar dzalik, maka wajib atas seorang mukmin untuk berhati-hati dari perkara tersebut. Wa qad sami'ta qaula Allah 'azza wa jalla, dan sungguh telah mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa hal 'asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Maka sekiranya apabila kalian berkuasa kemudian kalian membuat kerusakan, akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan kekeluargaan kalian, ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum a'ma absarahum. Mereka ini orang-orang yang Allah Ta'ala laknat dan Allah Ta'ala bikin bisu oleh mereka, dan Allah Ta'ala bikin mereka buta. Paham ya? Dibikin bisu, nah, dan bikin buta pandangan mereka. Waliyadzubillah. Allahumma salim. Kesimpulannya barakallahu fiik, bahwasanya memutuskan hubungan silaturahmi merupakan apa? Dosa yang sangat mengerikan yang ancamannya tidak dijamin masuk surga. Waliyadzubillah. Allahumma salim. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.